Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Sofianti, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 3E, UPI Kampus Tasikmalaya. Pada podcast kali ini, saya akan membagikan sebuah tips untuk para orang tua yang saat ini menjadi seorang guru di rumah, yaitu tips mendampingi anak belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Seperti yang sudah kita rasakan, akibat dari pandemi ini, segala bentuk kegiatan sosial menjadi sangat terbatas. Mulai dari pembatasan sosial atau physical distancing, bekerja di rumah, beribadah di dalam rumah, dan dalam bidang pendidikan pun anak harus belajar di rumah. Oleh sebab itu, proses pembelajaran pun harus dilakukan secara daring atau online. Tentu hal tersebut memiliki banyak kendala yang kita rasakan, baik kendala dari siswa, orang tua, maupun guru. Khususnya untuk para orang tua yang saat ini berperan aktif dalam proses pembelajaran anak di rumah. Banyak orang tua yang mengeluh atau merasa terbebani saat mendampingi anak belajar, seperti anak yang susah diatur, kesulitan dalam mengajari anak, dan berbagai masalah lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi suatu perjuangan yang melelahkan dan menguji kesabaran para orang tua. Jadi, orang tua jangan sampai emosi pada anak jika anak sulit diatur ya. Perlu orang tua ketahui bahwa kemampuan anak dalam menyerap pelajaran itu berbeda-beda. Oleh karena itu, cara mengajar pun harus disesuaikan dengan cara belajar, kemampuan, serta kepribadian anak. Jika orang tua salah dalam mengajarkan anak, maka akan memicu timbulnya sikap negatif anak pada saat proses belajar. Jadi, orang tua perlu tahu bagaimana mendampingi anak saat belajar agar proses belajar bisa berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Tips yang pertama, menentukan lokasi belajar anak. Lokasi belajar tentu harus mendukung proses belajar anak, seperti tempat yang pencahayaannya cukup, suhu udara yang pas, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Hindari benda yang dapat mengalihkan perhatian anak, seperti televisi dan mainan. Jadi, tempat yang digunakan harus dapat mendukung dalam proses belajar ya. Tips yang kedua, memahami kebiasaan anak saat belajar. Pada umumnya, anak dapat mempertahankan kefokusannya sekitar 10-30 menit. Jika anak sudah tidak berkonsentrasi atau sudah merasa kesal, sebaiknya orang tua jangan terlalu memaksakan anak. Berikan anak jeda untuk beristirahat. Tips yang ketiga, memahami gaya belajar yang sesuai dengan anak. Ada 3 gaya belajar anak, yaitu gaya belajar visual, di mana siswa akan mudah untuk memahami materi jika didukung dengan objek visual atau gambar. Lalu ada gaya belajar auditori, di mana jika siswa membaca, dia selalu bergumam dan mudah memahami materi menggunakan langkah berurutan. Dan yang terakhir, ada gaya belajar kinestetik. Sering kita lihat jika anak sedang belajar, terkadang dia suka menggerak-gerakkan kaki atau memutar-mutar pensil. Nah, dengan gerakan-gerakan tersebut, justru anak
akan menjadi mudah untuk mengingat dan fokus pada saat belajar. Tips yang terakhir yaitu jaga perilaku orang tua pada saat mendampingi anak belajar. Tentu, sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk setiap anaknya. Kebiasaan orang tua yang mudah marah atau emosi dan selalu membanding-bandingkan anak dengan anak lainnya dapat mengganggu proses belajar anak dan perilaku anak. Untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar, orang tua bisa memberikan reward berupa hadiah ataupun memberi tambahan waktu pada saat bermain atau memberikan makanan kesukaannya. Pastikan anak belajar pada kondisi sehat ya. Sebaiknya sebelum belajar, anak sudah mendapatkan asupan makanan yang cukup agar anak dapat belajar dengan fokus dan tidak mudah lelah dalam belajar. Jadi, kondisi fisik, psikologis, dan lingkungan yang optimal penting untuk diperhatikan pada saat mendampingi anak belajar di rumah. Jadi, orang tua tidak hanya harus mendampingi anak saja dalam belajar, tetapi tanamkan juga nilai-nilai moral atau karakter pada anak agar kelak anak-anak mempunyai karakter dan kepribadian yang baik. Demikian podcast seputar permasalahan orang tua dalam mendampingi anak dalam proses belajar. Semoga dapat memberikan manfaat dan senantiasa dapat mengaplikasikan tips tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan ya. See you next time.